peserta musabaqah syar'il Quran dengan kode SQEE dengan judul Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala lafaz pujian dan sanjungan dipersembahkan hanya kepada pujaan tercinta kita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untaian ini merupakan narasi terindah yang patut kita langkai dalam lisan kita sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam yang telah terpatri di dalam hati dan sanubari kita. Salam dan sholawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang bergelar Al-Amin, yang bertitelkan Habibullah, yang bermandikan darah, beraliran keringat demi menegakkan panji-panji keislaman di muka bumi ini. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat yang berbahagia. Baiklah, adapun judul syarahan yang sempat kami sampaikan pada kali ini adalah Konsep Pendidikan Karakter Berbasis Al-Quran. Seiring berjalannya waktu, di mana hari berganti minggu dan bulan berganti tahun, perkembangan manusia pun banyak mengalami perubahan yang didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teman-teman, tahukah kalian bahwa HP yang ada di tangan kita itu ada berkat ilmu? TV yang kita tonton tidak hadir dengan sendirinya, pasti ada yang membuatnya, dan yang membuatnya itu pasti memiliki ilmu. Dulu untuk mengirim pesan dibutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi sekarang hanya dengan hitungan detik saja kita dapat mengirim dan menerima pesan tersebut. Itu dikarenakan berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kehidupan manusia perlu menanamkan karakter yang baik, dan melalui pendidikan karakter berbasis Al-Quran menjadi relevan untuk diterapkan dalam rangka membangun karakter bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Begitu besar peranan ilmu pengetahuan dalam kehidupan kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kepada hambanya akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah telah memberikan kita tuntunan yang termaktub indah, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat yang berbahagia, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jika seorang insan ingin tinggi derajatnya di sisi Allah, maka syaratnya ada dua, yakni beriman dan berilmu pengetahuan. Ilmu tanpa iman akan sekuler dan iman tanpa ilmu akan tersesat. Sebagaimana pame ulama yang berbunyi, tanpa ilmu manusia buta, tanpa harta manusia sengsara, tanpa uhwa manusia binasa. Dari ungkapan tadi dapat dipahami bahwa hidup ini bisa menjadi lebih bermakna jika dibekali dengan ilmu. Sebab dengan ilmu yang jauh bisa dekat, yang usang bisa kembali mengkilat, bahkan yang susah bisa menjadi lebih mudah atau lebih gampang. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya As-Sa'di menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman berdasarkan ilmu dan keimanan yang Allah berikan kepada mereka. Dan masing-masing mereka akan diberi balasan berdasarkan amalnya, yakni perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan dan perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan. Ayat ini memberikan landasan logis kepada kita hadirin bahwa ilmu yang kita telah raih baik di bangku sekolah, perguruan tinggi ataupun pesantren harus kita amalkan dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah melalui kerja dan karya nyata. Di tengah-tengah kehancuran moral, maraknya tindak kekerasan, intoleransi, dan perilaku keseharian, pendidikan karakter berbasis
sebagai anak yang rajin beribadah, hidupnya teratur, disiplin menjaga waktu dan penampilan, serta taat kepada kedua orang tuanya. Namun setelah sekian lama berpisah dan kita bertemu di usia dewasa, kita tidak mendapatkan lagi sifat yang melekat pada dirinya di usia kecilnya itu. Bahkan sebaliknya, kita melihat bahwa sifatnya berubah 180 derajat. Jangankan suara azannya terdengar di menara masjid, datang ke masjid untuk beribadah saja sudah tidak pernah kelihatan lagi. Apa yang menyebabkan ini semua terjadi? Rupanya perjalanan hidup telah merubah semua sifat baiknya. Mungkin karena faktor ekonomi, keluarga, lingkungan tempat tinggal, atau mungkin pendidikan yang ia dapat dari orang dewasa menjadi penyebab utama perubahan drastisnya. Karakter tidak dapat dibentuk seperti membalikan telapak tangan dalam waktu yang singkat, namun butuh proses yang sistematis, terencana dan berkelanjutan melalui internalisasi pengetahuan serta penanaman nilai. Karena itu, pendidikan karakter biasa juga disebut dengan pendidikan nilai. Tuntunan Al-Quran sangat jelas dalam menggambarkan aktivitas pendidikan Islam, sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam memberikan teladan keberhasilan dan mengabadikan nama Luqman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 yang akan dibacakan oleh Korea kita sebagai berikut. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ Inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah,
dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Rabbi. Maha benar firman-Mu ya Zal Jalali wal Ikram. Lagi Maha Agung. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat yang berbahagia, Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman adalah anak dari Anka Ibnu Sodun dan nama anaknya ialah Saran. Menurut pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Luqman dengan sebutan yang baik, bahwa dia telah menganugerahinya hikmah, dan Luqman menasihati anaknya yang merupakan buah hatinya. Maka wajarlah bila ia memberikan kepada orang yang paling dikasihinya sesuatu yang paling utama dari pengetahuannya. Karena itulah hal yang paling pertama yang ia pesankan kepada anaknya ialah hendaknya ia hanya menyembah Allah semata, jangan mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Kemudian setelah menasihati anaknya agar menyembah Allah semata, Luqman menasihati pula anaknya agar berbakti kepada kedua orang tuanya. Perihalnya sama dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya dalam ayat lain, yakni, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran seringkali disebutkan secara bergandengan antara perintah menyembah Allah semata dan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Dan di dalam surat ini yang disebutkan oleh firman Allah, dan kami telah memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Mujahid mengatakan yang dimaksud dengan al-wahnan ialah penderitaan mengandung anak. Menurut Qatadah, maksudnya ialah kepayahan yang berlebih-lebihan. Sedangkan menurut Atta Al-Qurasani ialah lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun, yakni mengasuh dan menyusuinya setelah melahirkannya dalam 2 tahun. Dari penjelasan tafsiran ayat tersebut memberikan rekomendasi bahwa konsep pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak didik sehingga menjadi karakter kuat bagi setiap pribadi, yakni yang pertama, membangun hubungan interaksi kepada Sang Kholik sebagai pencipta yang wajib disembah dan ditaati tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, menata dan memelihara hubungan baik kepada sesama manusia. Dalam hal ini, sesama manusia terwakilkan kepada orang tua, di mana jasa-jasanya dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui tak mampu dibalas setimpal oleh anaknya. Dewan Hakim yang terhormat serta hadirin wal hadirat yang berbahagia, dari penjelasan syarahan kami dapat disimpulkan bahwa kesadaran individu dan kolektif terhadap peningkatan iman dan takwa serta peningkatan ilmu pengetahuan menjadi niscaya untuk kita aktualisasikan sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Berangkat dari kesadaran tersebut, maka sejatinya pendidikan Al-Quran dibangun sesuai konsep Al-Quran sebagaimana yang telah digambarkan oleh Allah dalam Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. Yakni pendidikan harusnya diorientasikan kepada penanaman nilai-nilai spiritual dengan membangun hubungan baik kepada Allah atau yang biasa disebut dengan hablum minallah, dan memperbaiki hubungan kepada sesama makhluk atau yang biasa disebut dengan hablum minannas. Demikian syarahan yang sempat kami sampaikan pada kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan, buah durian buah duku. Sekian dan thank you. Wassalam.